Saya ke Bapak Agus Wala dulu. Pak Agus Wala, ini kalau saya boleh tahu, sekarang aktivitas dari Pak Agus Wala sendiri seperti apa nih Pak Agus? Saya sendiri kalau untuk di rumah ada jualan barang campuran. Saya juga tiap hari ada kegiatan di Penakukan. Saya sudah 10 tahun lebih di sana pegang kebersihan dan keamanannya untuk daerah Boulevard. Jadi Baik. mungkin satu-satunya orang kusta yang bebas bergaul seperti tadi di daerah Boulevard saya lah ini Pak, dari warkop ke warkop. Saya berharap ada teman-teman yang bisa juga seperti saya, tidak terlalu minder seperti Ya. itu. Jadi Baik Pak Agus, jadi memang pada pergaulan Pak Agus ini artinya memang tidak ada semacam diskriminasi atau pilih-pilih begitu ya. Pokoknya walaupun Bapak keadaannya seperti ini tetap saja bekerja dengan biasa gitu. iya betul Pak. Bahkan saya dulu pernah jadi buka warkop. Saya juga pernah warkop yang dimodali oleh Metiti, yang namanya Oke. warkop kita di depan warkop Sija. Namun capek bekerja sama orang. Aduh, cuma tenaga tuh yang dibutuhkan. Saya pernah Ya, jadi manajer di sana Pak. oke. Warkop, iya warkop kita. Iya. Berarti memang walaupun Pak Agus Wala ini artinya ex penderita kusta, tapi masih bisa produktif begitu ya Pak Agus Wala ya? Betul Pak. Saya kadang-kadang jadi kontraktor Pak, ada proyek, kalau ada teman-teman dapat proyek di warkop, saya bilang saya bisa kerjakan itu. Bahkan di 2019 itu ada dua titik saya dapat, yaitu Kecamatan Wajo dengan Manggala untuk lampu lorongnya. Ya Ya. seperti itu. Di Tajudin juga saya tiap tahun dapat pekerjaan kecil-kecil di rumah sakit Tajudin. Baik, terima kasih Pak Agus Wala. Saya ke Ibu Yuliati dulu dari Permata. Ibu Yuliati, Ibu Yuliati. Iya, Ya, baik, ini iya, tadi kita sudah sama-sama dengar ya terkait dengan pernyataan Bapak Agus, walaupun ex penderita kusta ternyata masih bisa produktif juga. Jadi memang kita harus beranggapan bahwa orang yang pernah menderita penyakit kusta itu adalah orang-orang yang masih bisa bekerja begitu. Nah, kalau kita lihat dari segi peran organisasi pemerhati kusta ini, sayangnya kalau dari kacamata saya pribadi ini hanya Permata seperti itu yang saya lihat memang betul-betul memerhatikan, dan sangat sedikit organisasi-organisasi yang memperhatikan orang-orang yang memang terkena dengan penyakit kusta ini. Pendapat dari Bu Yulati sendiri sih seperti apa? iya. Memang Pak betul karena organisasi Permata Indonesia itu memang tujuannya dari dan untuk orang yang sedang dan pernah mengalami kusta. Istilahnya dari orang yang pernah mengalami kusta itu dan khusus untuk orang yang pernah mengalami kusta. Sehingga eh, perlu kita ketahui bahwa organisasi ini sudah diakui secara internasional seperti Oke. itu Pak. Dan memang sih ada beberapa tempat, juga melibatkan, orang yang pernah mengalami kusta, namun, di dalamnya itu tidak terfokus kepada, isu kusta saja, namun ada juga yang isu disabilitas, Ya. isu yang lainnya. Tetapi, hanya, satu-satunya Permata lah yang memang fokus khusus di, isu kusta saja, Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Yuliati. Saya kembali ke Dokter Nani dulu. Dokter Nani, untuk Dinas Kesehatan sendiri, apa program ke depannya terkait dengan penyakit kusta ini yang memang masyarakat ini sangat atau perlu tahu begitu? Baik itu detail penyakitnya, baik itu cara pengobatannya dan lain sebagainya. Silahkan Ibu Dokter Nani. Iya, jadi kalau untuk program yang selama ini sebetulnya kita pasti sebagai tugas dan tupoksi kita dalam sebagai dalam fungsi koordinasi tentang kesehatan yang ada di masyarakat yang ada di Kota Makassar, kami senantiasa memantau penemuan kasus kusta yang ada di Vaskes di Kota Makassar, baik itu di puskesmas maupun di beberapa rumah sakit. Kemudian kita sebetulnya kita telah melakukan jejaring dengan beberapa dokter spesialis kulit yang memang selama ini kan sebetulnya sangat sedikit kasus kusta itu yang sampai ke dokter ahli kulit. Itu biasanya mereka terdiagnosa di puskesmas dan kadang-kadang juga di dokter ahli kulit mungkin mereka apa namanya kayaknya ada rasa sungkan untuk sampai ke sana atau bagaimana. Jadi sekarang kita sudah melakukan jejaring dengan
dokter ahli kulit. Di tahun lalu itu kita sebetulnya punya kegiatan yang cukup besar dengan melibatkan perhimpunan dokter ahli kulit kelamin Perdoski. Kita melakukan pemeriksaan bercak secara massal di lapangan Karebosi pada saat Hari Kusta itu. Kemudian ya pastinya kita harus selalu menyiapkan logistik, meyakinkan bahwa logistik obat kusta itu tersedia. Karena obat kusta ini belum bisa dibeli secara bebas, tidak ada di apotik. Ini hanya langsung di dropping dari pusat untuk ke pihak puskesmas. Jadi yang kalau misalnya obat untuk infeksinya barangkali ada, tetapi yang khusus untuk pengobatan kustanya itu tidak ada yang dijual bebas. Nah, untuk harapan kita ke depan ya, jadi sebetulnya sama dengan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman yang sudah sebelumnya. Kita memang harapannya bisa memberdayakan memberdayakan orang yang sudah pernah menderita kusta bersama-sama dengan dinas sosial. Saya rasa kita sudah pernah bermitra dan berupaya supaya orang-orang yang memang penderita kusta sebelum ini itu kita melacak kontak erat dari yang pernah kontak dengan mereka, karena mereka ini orang yang beresiko. Makanya kita itu selalu melakukan pemeriksaan screening pada anak sekolah. Mengapa sama anak sekolah? Ya, kita tahu ini penularannya ini sebetulnya lama. Jadi kalau misalnya kita sudah temukan sedini mungkin pada saat masih usia sekolah, kemudian kita obati, harapannya itu tidak akan terjadi kecacatan pada saat dia tumbuh besar nanti. Jadinya kita selalu rutin melakukan pemeriksaan pada anak sekolah untuk kita melihat apakah mereka mendapatkan atau ada bercak yang kita curigai kusta pada mereka. Itu dilakukan dengan koordinasi antara pihak sekolah dengan puskesmas. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nani. Saya kembali dulu ke Bapak Rizka Mahardika dari Disnaker Kota Makassar. Pak Rizka, ini kan sekarang pandemi nih, pandemi COVID gitu. Banyak sekali orang yang merasakan dampaknya, baik itu karyawan-karyawan, jangankan yang disabilitas gitu, yang normal saja ini banyak sekali yang merasakan efek dari pandemi COVID-19 ini. Nah, harapan dari Bapak Rizka Mahardika sendiri teruntuk orang-orang atau teman-teman ex penyakit kusta ini seperti apa? Ya, saya pikir siapapun orangnya, siapapun perkumpulan organisasinya, saat ini betul-betul kita bersama-sama sebagai garda terdepan untuk betul-betul bagaimana menanggulangi COVID-19 ini supaya ini bisa tuntas sampai selesai, sehingga kita bisa memasuki era normal baru, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, semua seperti sedia kala. Ya, terkhusus di Kota Makassar itu terjadi beberapa PHK dan beberapa karyawan yang dirumahkan akibat pandemi ini. Bahkan ada beberapa perusahaan sampai ditutup karena mengalami kerugian karena tidak ada distribusi atau tidak ada produksi yang mereka bisa hasilkan karena adanya pembatasan-pembatasan sosial yang pernah dilakukan oleh Kota Makassar dan sebagainya. Ya, tapi saya pikir itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita semua, khususnya buat teman-teman difabel ataupun yang ex kusta, karena saya pikir hari ini orang mau kerja saja itu susah. Yeah. Apalagi ketika misalnya kita sudah kerja dan terjadi PHK dan sebagainya. Ya, oleh karena itu kita mengantisipasi khususnya di Disnaker Kota Makassar, kita sebagai mengadakan kerjasama dengan kementerian ataupun dengan kementerian-kementerian yang lainnya selain Kementerian Ketenagakerjaan, bagaimana kita dilibatkan dalam fasilitasi bentuk-bentuk bantuan-bantuan sosial yang ada di
Indonesia ini, khususnya yang diturunkan di Kota Makassar. Termasuk salah satunya yaitu adanya program Kartu Prakerja, yang kedua program bantuan untuk karyawan swasta, dan masih banyak lagi bantuan-bantuan sosial yang lainnya yang turun, khususnya yang ada di Kota Makassar, termasuk di Dewan Pembina TLSP, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau CSR itu memberikan bantuan-bantuan sosial sampai ke teman-teman difabel. Ya, tapi mungkin tidak bisa menyeluruh semuanya karena mungkin ada data yang tidak terpenuhi dan sebagainya. Oleh karena itu, saya pikir teman-teman Permata ini sebagai salah satu organisasi Kusta, sampai hari ini Pak Kadri, saya mungkin lebih bagusnya mengajak Pak Kadri, kita buat sosialisasi, kita undang teman-teman perusahaan, beberapa perwakilan, dan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan Kusta yang ada. Kita buat sosialisasi, bagaimana mensosialisasikan kepada teman-teman perusahaan bahwa tidak ada lagi stigma-stigma yang muncul pada saat teman-teman Kusta mendaftar untuk bekerja di perusahaan. Karena sampai hari ini masih banyak teman-teman HRD di perusahaan-perusahaan, ataupun jangankan HRD, manajernya, mereka masih kurang mengerti bagaimana dengan Kusta itu. Sosialisasinya ke mereka itu sangat penting, sehingga kedepannya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, tidak ada lagi stigma dan diskriminasi yang muncul ketika misalnya ada teman-teman ex-Kusta yang ingin mendaftar pekerjaan di perusahaan. Ya, selanjutnya mungkin Pak Kadri, saya mohon Pak Kadri melaporkan data-datanya, anggota-anggotanya yang ex-Kusta kepada kami, khususnya di Dinas Tenaga Kerja. Jadi ketika kemudian hari ada perusahaan-perusahaan yang ingin membagikan CSR-nya, atau ada perusahaan yang mencari pekerja difabel ataupun pekerja yang ex-Kusta, itu segera kita bisa mendata teman-teman yang datanya ada. Jadi kami sangat mengharap, karena jujur kami masih minim data yang ada di Kota Makassar, khususnya buat teman-teman penyandang ex-Kusta. Ya, saya pikir selain sosialisasi mungkin yang kita akan laksanakan ke depannya, insya Allah, ya kita khususnya di Disnaker senantiasa selalu mensosialisasikan kepada semua perusahaan bahwa di dalam undang-undang ini ada yang namanya kuota teman-teman penyandang disabilitas dalam bekerja. Ya, ini amanah undang-undang yang betul-betul harus dilaksanakan kepada teman-teman perusahaan, sehingga teman-teman yang difabel atau ex-Kusta di dalamnya, mereka bisa merasakan bekerja di perusahaan sebagaimana teman-teman yang non difabel. Seperti itu, Mas Ade.